Halo Bro Mavi, kembali lagi bersama kami para Fratertor di video edisi khusus bertema panggilan. Panggilan menjadi imam bukanlah hal yang baru bagi kita. Namun, dewasa ini, panggilan menjadi imam tampak tak lagi begitu menarik karena perkembangan zaman yang begitu pesat. Lalu sedikit demi sedikit para pemuda sudah meninggalkan panggilan menjadi imam karena memang dunia menawarkan sesuatu yang lebih menggiurkan. Namun, seperti yang kita tahu, masih ada orang-orang yang mau menjawab panggilan Tuhan. Nah, kebetulan saya punya beberapa kenalan, Frater, Romo, yang tentunya mau membagikan kisahnya. Bagaimana sih kehidupannya sebelum masuk seminari, saat masuk seminari, atau saat sudah menjadi Frater atau Romo? Mungkin seru sih ya. Ya, penasaran kan? Saya juga penasaran. Bagaimana dengan dua teman saya di depan ini? Penasaran kan? Bagus sekali. Tunggu apa lagi? Mari kita tonton. Oh, pernah. Oh, pernah. Mimpinya itu jadi tentara, terus desainer, pengusaha, arsitek. Oh pernah. Saya dulu pengen jadi pemain sepak bola atau jadi programmer. Dua ya. Pernah lah. Nah, punya. Dulu pas kecil Carter pengen jadi pemadam kebakaran gitu, seneng aja. Pernah, waktu itu pinginnya jadi pegawai pajak. Ya pernah. Punya dong. Itu saya mau jadi supir kapal, nakoda. Saya waktu mau jadi nakoda. Mau jadi arkeolog, kalau enggak jadi arsitek yang rancang-rancang gitu pokoknya. Cita-cita saya sebagai seorang insinyur, tetapi selain itu waktu kecil juga punya keinginan menjadi polisi karena mungkin waktu itu sering lihat film action. Dulu pengen jadi ya bisnismen gitu-gitu. Nggak pernah. Jelas pernah, tapi SD. Enggak pernah. Nggak pernah. Nggak laku. Pernah sebelum masuk seminari. Enggak. Ya pernah. Terus terang belum pernah pacaran, tetapi pernah dekat dengan satu cewek. Reaksi keluarga pastinya ya kaget, nggak percaya karena keluarga lebih bilangnya itu kayak emang kamu bisa jadi Romo gitu. Tapi akhirnya ya lama-lama buktiin dan ya sampai sekarang ini. Reaksi keluarga pertama kaget. Terus setelah masuk ke seminari, lalu sekarang saya di sini, keluarga semuanya sangat mendukung. Reaksi keluarga yang pertama tuh setuju dan setelah itu langsung mendukung untuk masuk ke seminari dan melanjutkan pendidikan menjadi imam. Kaget ya. Tapi ada dua sisi. Kalau yang dari papa itu kaget tapi lebih ke arah mendukung sebenarnya. Tapi kalau yang dari keluarga mama ini nggak mendukung sepenuhnya, masih belum mendukung waktu itu. Tapi ya perasaannya mereka semua ya lihat figur saya yang dulu nggak aktif di gereja dulu kok jadi imam gitu ya. Mendukung semuanya. Ya orang tua maupun dari ibu ataupun bapak semuanya mendukung. Cukup santai, mendukung aja sih. Kaget karena ya aku anak cowok satu-satunya di keluarga, ada kakak perempuan dan kayak agak nggak rela gitu. Awalnya kaget, tetapi juga mereka akhirnya mendukung karena saya sudah dewasa. Lalu mereka pikir ya kamu toh sudah dewasa, itu pilihan bebas, gitu. Mereka mendukung. Nah kan, para frater dan romo-romo juga manusia. Jadi mereka juga punya sisi kemanusiaannya. Tapi, apa yang membuat mereka tetap benar-benar ingin jadi romo? Wah, pastinya senang. Berdek deh. Ciamik. Takjub. Epic kali. Deg-degan. Iya, seneng. Terharu tapi sekaligus bahagia.
Alasannya waktu itu ketika masuk Seminari Garum, sebenarnya masuk Seminari Garum itu soal pengen pinter aja, nggak pengen jadi romo. Tapi ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus mengikuti alurnya, tertarik dan merasa menjadi imam itu mantap, akhirnya ya oke, lanjut sampai sekarang. Kalau alasan tertentu jadi imam hanya pengen sih, hanya mau saja sebenarnya. Tidak ada alasan khusus mau begini, mau begitu. Tidak ada, cuma ya mau pengen aja. Jadi romo mau. Pengen jadi imam ya karena suka ya bertemu dengan banyak orang, terus melayani banyak orang juga, terus dengan itu bisa bersosialisasi dengan umat lebih banyak. Karena keuskupan masih membutuhkan banyak imam. Gereja Katolik ini masih perlu imam-imam. Ya, bayangin aja kalau gereja tanpa imam gitu kan, imamnya kurang tapi umatnya banyak. Terus ini kan pelayanan sakramen juga kurang. Jadi ya untuk keprihatinan. Tapi jadi imam ini saya mencoba ya mau melayani gereja gitu, karena gereja bagi saya rumah saya hidup dalam lingkungan gereja pula, saya dibesarkan di gereja juga, dan banyak hal saya terima dan bina secara iman ya juga oleh gereja. Jadi dulu waktu mau jadi imam itu ada 2 alasan simpel sih. Yang simpel yang pertama itu karena saya ingin kalau misalnya misa besar itu nggak perlu booking tempat duduk di awal gitu. Kalau yang alasan kedua itu karena pengen masuk surga, dan saya rasa kalau misalnya jadi imam itu jalan masuk surganya kayaknya lebih jelas dan lebih mudah. Karena bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya alasannya yang pertama itu karena ingin menolong banyak orang. Karena menurut saya ketika menjadi imam itu kesempatan untuk menolong orang itu lebih banyak. Kita bisa lebih bebas karena juga tidak terikat dengan pernikahan dan sebagainya. Lalu yang kedua, saya melihat tidak banyak orang yang menjadi imam dan gereja sangat membutuhkan kehadiran seorang imam, dan disitulah saya ingin memberikan diri sebagai seorang imam. Pengalaman paling menarik menjadi frater itu ketika kami terdua di stasi bertemu dengan umat-umat banyak orang gitu. Itu menjadi menarik karena kehadiran kami di situ itu terkadang membawa sesuatu yang berbeda. Tidak hanya mengikuti misa, tapi juga mengisi kur dan sebagainya. Di situ perjumpaan dengan umat menjadi rekreasi yang menarik bagi kami karena di seminari ini kami terkadang jarang bertemu orang lain gitu. Paling menarik. Saya paling menarik setiap hari saya ada peristiwa yang menarik. Bagi saya suatu kebersamaan itu hal yang paling menarik bagi saya. Saya setiap hari bersama teman-teman. Contohnya belajar bersama, berdoa bersama, olahraga bersama. Semuanya bersama-sama, kecuali mandi nggak bisa. Satu pengalaman yang paling menarik itu ketika frater belajar bermain musik. Nah sebelumnya itu frater nggak bisa sama sekali, dari nol bener-bener nol. Nah tapi ketika di seminari ini belajar pelan-pelan dari dasarnya dan ya sedikit-sedikit bisa bermain musik lah. Nah musiknya itu frater belajar di sini tuh organ, main organ. Kumpul sama teman-teman sih. Ya kumpul sama teman-teman. Kayak sama teman-teman itu rasanya enak gitu. Itu sih yang paling menyenangkan. Masa-masa itu karakter camp itu ya refleksinya banyak, sebab 21 pantai kami lalui bersama, dan ya luka itu nggak pernah hilang dari kaki, selalu semakin tambah berdarahnya, dan refleksinya pun semakin dalam karena langsung menyapa dan bersentuhan dengan alam. Jadi saya itu paling menarik dan dibukukan akhirnya dan menerima buku itu semua 2021. Jadi waktu itu saya belum jadi frater, tapi masih seminaris kelas 12. Nah waktu itu saya ketemu sama ibu-ibu. Dia tahu kalau misalnya saya seminaris, dan ibu ini ternyata sakit kanker sudah stadium akhir. Dan ibu itu ngajak saya berdoa bareng sama teman saya, dan yang paling nggak diduga setelah itu ibu itu ngasih uang ke kami berdua. Ya kalau kita jadi frater itu kayak kita semacam dapat golden ticket gitu. Jadi kita bisa akses kemana orang awam biasanya nggak bisa akses. Di sebuah restoran kebab Turki di negara Perancis, dan waktu itu dibayari oleh seseorang yang tidak saya kenal sebelumnya, dan orang itu adalah seorang muda berkebangsaan dari Timur Tengah, seorang Kristen, seorang Kristiani. Dan itu pengalaman yang saya menarik karena dia membayari saya karena melihat saya pakai baju kolar sebagai seorang imam. Tantangan yang paling danger itu ketika kita nggak sadar bahwa kita ini frater. Cara mengatasinya ialah ya setiap hari ya harus sadar diri bahwa kita ini frater dan memposisikan diri yang pas. Bagaimana bersikap seperti frater.
gitu. Hawa nafsu, pasti semuanya punya hawa nafsu. Namun pasti ada caranya. Pertama saya refleksi, bagaimana saya memandang diri saya sendiri dan memandang orang lain. Lalu berdoa. Ya takut males doa, ya dalam doa tuh ya pengennya cepet-cepet. Cara mengatasinya itu ya harus memiliki niat bahwa doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan sendiri. Sulit berdoa. Dan cara mengatasinya yang pasti minta kepada Tuhan biar bisa berdoa. Memang yang paling dan selama ini saya terus coba lawan adalah bermain game, ya ngambil kesempatan nanti saat liburan. Kalau selama ini mungkin yang paling mengganggu itu idealisme ya. Jadi mikirnya kalau misalnya terus mikir kalau misalnya di luar nanti gimana, nanti bakal jadi apa, dan kayaknya kalau lagi dipikir itu kelihatannya cita-cita itu pasti bakal terjadi gitu loh, padahal juga enggak kan. Dan cara saya mengatasinya ya yang pertama dipikir bener-bener dulu, dipikir realistis. Tapi yang paling menguatkan ya berdoa. Biasanya tantangan yang terberat itu dari pikiran sendiri. Jadi kadang aku tuh suka berimajinasi jauh, misalnya kayak nanti kalau sudah jadi imam seperti apa, atau kalau ada alternatif pilihan lain itu seperti apa. Jadi kadang itu yang mengganggu diriku sendiri. Nah, terus cara mengatasinya gimana? Ya kita belajar untuk rendah hati dengan kehendak Tuhan. Belajar untuk ya sekarang aku ada di sini dan aku harus bersungguh-sungguh juga untuk di sini, dan itu butuh rahmat Tuhan. Hidup selibat, hidup dalam kesendirian, itu yang menurut saya cukup berat. Cara mengatasinya yang pertama jelas meminta rahmat pada Tuhan, penyataan Tuhan, lalu juga menghidupi hidup imamat dengan sukacita, apalagi juga hidup berkomunitas dengan romo-romo yang lain, itu menjadi salah satu hal yang membantu kesulitan tersebut. Harapan buat kaum muda Katolik, bagi Anda semua yang tertarik, berusahalah untuk mantap dalam panggilan Anda. Meskipun terkadang panggilan ini membingungkan, tapi kalau kita nggak berusaha menjawabnya, maka ya sudah sia-sia. Hal itu akan jadi tidak berkembang. Cuman satu, tetap jadi Katolik sampai mati. Ketika di gereja, terutama di aktivitas atau kegiatan-kegiatan di gereja, ya ikut partisipasi secara aktif, itu aja. Ayo jadi imam dan jadi suster, itu aja sih. Kenapa demikian ya, kita lihat gereja kita kan mungkin banyak umat tapi sedikit imam tadi. Nah, makanya ya ayo jadi imam atau jadi suster supaya bisa melayani gereja. Dan kalaupun tidak, ya mari jadi umat Katolik yang baik. Tidak banyak untuk para cowok, ya tetaplah jadi pria sejati dengan agama yang kalian yang pilih, Katolik. Pula dengan yang cewek, tentang itu semuanya ya bukan Katolik saya mati, 100% Katolik, 100% Indonesia. Kaum muda Katolik, harapan saya semoga kalian bisa menjadi garam dan terang di tengah teman-teman kalian, dan semoga kalian juga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Jangan pernah takut buat menjawab panggilan Tuhan, karena rahmat Tuhan pasti cukup. Kaum muda Katolik kiranya bangga dengan imannya, dan dengan demikian juga mendalami iman Katolik dengan sungguh-sungguh. Lalu juga tidak takut untuk menanggapi panggilan Tuhan, karena panggilan Tuhan itu juga memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Begitu. Tanpa adanya imam, gereja tidak ada. Begitu juga, tanpa adanya imam, entah bagaimana perkembangan umat. Nah, imam mempunyai peran penting dalam gereja. Melalui imam, sakramen, tanda keselamatan Allah dapat dihadirkan. Keputusan memilih berkaitan erat dengan kehendak dan kemauan. Allah sendiri tidak meminta manusia untuk meninggalkan segala-galanya. Malahan, dalam Matius 19 ayat 12, ia mengatakan bahwa ada orang yang tidak menikah dengan kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Jadi inilah kami yang berusaha menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi imam. Dan voila, bukankah panggilan untuk melayani sesama merupakan panggilan bagi seluruh umat beriman? Jadi ini semua akan bermuara pada pelayanan bagi gereja dan bagi Allah. Jadi, maukah kamu menjadi pelayannya?